Digital Learners, selamat datang ke video kedua dari tutorial Scratch dari dasar hingga mahir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke Digital Skill Indonesia, aktifkan tombol lonceng jika masih belum, dan like video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kita. Terima kasih. Video ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, di mana kita telah belajar mengenai looks dan events. Jika kalian masih belum menonton part sebelumnya, bisa ditonton dulu di link yang ada pada deskripsi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai dua bagian menarik dari tab kode pada Scratch, yaitu looks atau tampilan dan sound atau suara. Pertama, kita akan membahas bagian tampilan terlebih dahulu. Pada bagian looks atau tampilan, yaitu yang berwarna ungu ini, mengandung balok-balok kode yang kita dapat gunakan untuk mengubah tampilan latar dan juga sprite kita. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, latar itu adalah backdrop dari programnya dan sprite adalah karakter atau objek-objek yang kita masukkan ke dalam screen ini. Oke, di sini kita ada beberapa balok. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Katakan halo selama 2 detik. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita mengaktifkan balok ini? Dia akan muncul bubble chat selama 2 detik. Di sini kita bisa ganti chatnya, misalnya saya mau tulis subscribe ke Digital Skill Indonesia. Saya ubah selama 10 detik. Misalnya di sini saya aktifkan. Dia akan menampilkan bubble chat ini selama 10 detik. Terus nanti dia akan menghilang. Oke, di sini ada yang katakan selama berapa detik ya. Sekarang kita coba yang katakan saja. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita tulis katakan? Kalau misalnya kita aktifkan yang katakan saja. Dia akan menampilkan bubble chat ini selamanya sampai programnya berhenti. Untuk mengingat kembali, ini tombol untuk menjalankan program dan ini nanti tombol untuk menghentikan programnya. Jika digital learners tampilannya masih dalam bahasa Inggris, bisa diubah di sini, di ikon bumi, dan diubah ke bahasa Indonesia. Oke, ini kita sudah belajar yang katakan. Sekarang ada pikirkan. Kira-kira bedanya apa ya sama katakan? Bedanya ini teman-teman. Bedanya ini digital learners. Jadi tadi coba kita lamakan dulu detiknya. Kita jadikan 15 misalnya. Dia akan tulis di dalam bubble chat yang seperti ini. Yang bulat-bulat gini ya. Sedangkan kalau misalnya yang ini, yang katakan, dia bakalan tulisnya seperti ini. Pikirkan ini sama seperti katakan, dia akan tampilkan bubble chat ini tapi selamanya. Sekarang kita lanjut ke ganti kostum. Ganti kostum ini akan mengubah tampilan sprite-nya. Misalnya saya ganti kostum bisa di ganti kostum 1. Dia bakalan tampilkan ini. Kok ganti kostum 2, dia bakalan berubah. Kostum ini biasanya digunakan untuk animasi. Misalnya saya mau buat dia kelihatan seperti jalan ya. Kita ambil balok kode dari gerakan yang waktu itu kita sudah pelajari. Misalnya di sini saya mau dia gerak 10 langkah sambil ganti-ganti kostum.
Misalnya ini pertama kostum 1, terus yang kedua nanti kostum 2. Terus saya mau aktifkan ini setiap kali saya mengklik tombol tertentu, misalnya tombol tanda panah kanan. Saya taruh dari sini, saya jalankan. Ini saya sekarang lagi tekan yang tombol kanan. Oh ya, mengingat kalau misalnya ini itu ketika kita menekan tombol tanda panah kanan, dia akan bergerak dengan sangat cepat programnya. Dia akan menjalankan dari atas ke bawah. Karena ini di sini saya tulisnya ganti kostum 1 terus ganti kostum 2 di bagian awal, terus saya klik tanda panah kanan lagi, dia akan langsung kembali lagi ke kostum 1 sehingga tidak kelihatan perubahannya. Sekarang gimana ya caranya jika kita mau memutulkan? Untuk memutulkan hal ini kita bisa menggunakan kostum berikutnya saja. Misalnya di sini saya ganti kostum berikutnya supaya dia ganti-gantinya lebih kelihatan gitu. Coba saya jalankan lagi. Iya, jadi seperti itu digital learners. Di sini nanti kita akan belajar juga cara melanding. Ini di sini kelihatannya cukup cepat ya. Nanti ada cara untuk mengatur setiap berapa detik dia akan ganti kostum. Mungkin digital learners ada yang bertanya, ini kostumnya dari mana nih bisa berubah-ubah? Ada di tab kostum ini ya, digital learners, bisa dibuka. Di sini kita bisa melihat kostum-kostumnya. Di sini kita juga bisa buat kostumnya kita sendiri atau memodifikasi kostum ini. Misalnya saya kasih mahkota. Nah, sekarang di sini kelihatan ada mahkotanya. Itu karena kostumnya nyambung ya dari sini ke sini. Jadi ketika ini diubah, ini kita juga ubah. Tapi kalau kita kembali ke kostum pertama, dia akan kembali ke yang awal ini karena belum saya modifikasi. Oke, sekarang di sini ada sekarang di sini ada balok kode latar berikutnya, sama juga ganti latar. Di sini kita bisa lihat latarnya itu apa aja ya, coba kita lihat. Untuk sementara ini latarnya putih semua ya. Kita bisa lihat latar itu nanti di sini, di panggung. Kita bisa tambahkan latar melalui pilih latar di sini. Kita bisa cari macam-macam latar. Mungkin kita mau membuat seakan-akan nanti cat-nya itu perform di konser, tampil di dalam konser gitu. Kita bisa pick latar yang untuk nambahin latar atau modifikasi latar, kita bisa klik ini panggung supaya ganti ke kode latar. Ini kan kodenya ganti semua, kecuali beberapa yang tetap. Di sini kalau misalnya panggung, kita select panggungnya, bakalan ada balok-balok kode yang emang khusus panggung. Contohnya di sini ada tampilan. Kalau misalnya gerakan ini emang tidak ada baloknya untuk panggung. Kita juga bisa ubah-ubah latar dari sini. Jadi di sini ada latar yang putih, terus ini ada latar konser. Kita bisa tambahin lagi nih. Misalnya kita mau random gitu. Oh, ini dapat apa ini? Dapat latar kayak semacam field gitu. Ini hay field ya namanya. Jadi di sini kita juga seperti yang kostum, kita bisa modifikasi, misalnya tambahin burung. Seperti itu, nanti muncul di sini. Coba kita klik lagi yang sprite. Kita sekarang bisa ubah-ubah latar menggunakan ini karena kita ada latar yang lebih banyak.
misalnya latar berikutnya. Nanti dia akan berganti latar sesuai dengan urutan yang ada di dalam panggung ini atau latar. Oke, sekarang kembali lagi ke sprite. Di sini kita bisa mengubah ukurannya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kok kecil, mau lebih kecil bisa tambah minus. Atau atur ukuran ke berapa persen. Misalnya saya mau ukurannya 2 kali lipat daripada biasanya yang dia punya. Kita bisa atur di sini. Mau kembali lagi jadi semula, jadi 100% dari biasanya. Dia akan kembali. Sekarang kita coba ubah efek warna. Dia akan menampilkan efek sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalnya di sini dia akan mengubah warnanya. Tadi jadi dari pink ke merah ke oranye. Untuk yang tadi mata ikan ini untuk memberikan efek fish eye yang mungkin digital learners mungkin pernah lihat di foto-foto atau mungkin filter program atau software editing. Di sini ada macam-macam, ada untuk pixelate, jadi lebih kotak-kotak gitu. Ada mozaik, jadi seperti ini. Coba kita ambil cat yang baru karena yang ini sudah terkontaminasi. Oke. Jadi di sini ada lagi kembali catnya. Di sini ada macam-macam efek yang bisa digital learners coba-coba sendiri. Nanti bisa disesuaikan dengan keperluan digital learners. Oh, sepertinya kita tadi tidak perlu ya untuk mengambil cat yang baru, karena kita bisa ubah dari sini, hapus semua efek grafis. Hapus semua efek grafis. Jadi di sini nanti dia akan menghapus semua efek grafis yang tadi kita tampilkan. Jadi di sini ada juga tampilkan dan sembunyikan. Kira-kira buat apa ya digital learners? Artinya untuk menyembunyikan sprite dan juga menampilkan. Misalnya di sini saya sembunyikan. Nanti dia jadi invisible gitu, menghilang. Terus nanti kita bisa tampilkan lagi. Tapi sprite-nya kita sendiri ini tidak berubah arah, tidak berubah posisi digital learners. Jadi dia tidak menghilang dari sini gitu, kayak menghilang pelan-pelan. Jadi sampai nggak kelihatan. Dia bakalan tetap terus ada di sini. Terus sekarang ada pergi ke lapisan. Pergi ke lapisan ini untuk misalnya digital learners punya sprite ya. Terus sprite ini nanti ada balok-balok kode sendiri. Kita kembali lagi ke yang cat. Ini kan kita bisa lihat kalau catnya lagi ada di belakangnya Apple. Kalau misalnya kita mau dia ke depannya, kita bisa klik ini, terus habis itu buat dia ke depan. Terus kalau misalnya kita mau buat dia ke belakang, bisa klik ini, nanti dia kembali lagi ke belakang. Ya, kita juga bisa atur kayak dia pergi maju berapa lapisan. Misalnya saya buat lagi lapisan baru. Misalnya ada basketball juga kayak gini. Misalnya saya mau dia maju satu lapisan saja, dia masih bakal ada di belakang basketball ini karena dia tidak maju paling depan. Kalau misalnya saya buat lagi dia maju satu lapisan lagi, dia akan di depan basketball. Misalnya saya buat dia mundur sekarang,
mundur dia bakalan di belakang basketball tapi tetap di depannya apple. Buat lagi mundur satu lapisan dia akan di belakangnya apple dan juga basketball. Oke, jadi itu adalah part 2 bagian yang pertama yaitu looks. Untuk mempelajari bagian yang kedua dari part kedua yaitu sound, silakan menonton video selanjutnya yaitu part 2 bagian D. Terima kasih.